Audio Jungle. Bang Afifuddin, ini kita sedikit culik sebentar ini. Okay. Kita mau bincang-bincang sedikit, Bang. Saya Kang Barma dan ini sahabat-sahabat media, ada Kak Yunita, Bang Rukmana, Bang Agus, Bang Yoto, kemudian Bang Rosid. Jadi ada satu pertanyaan yang mungkin kami ingin tanyakan. Jadi karena ini sangat berkait dengan adanya fenomena yang menasional. Tapi pertanyaannya kayaknya sama Bang Rukmana sendiri nih. Ya, silakan Bang. Siap. Seru nih. Thank you waktunya Bang. Ya. Kalau saya sih ingin bertanya sama Bang Afif tuh, ini kan saat ini Al Zaitun itu sedang dipersekusi habis-habisan oleh publik, ya kan? Bahkan menurut saya sih oleh negara juga, oleh pemerintah ya. Tapi dengan beraninya Bang Afif tampil beda ini, ya kan? Bang Afif dengan beraninya tampil beda, ya kan? Apa namanya, katakanlah berdemonstrasi ke MUI. Nah, selama ini ya MUI itu adalah sebuah organisasi yang sangat dihormati oleh seluruh umat Islam gitu ya. Nah itu apa sih yang melatar belakangi pemikiran seperti apa gitu Bang? Coba gimana? Pengen tahu ini. Nih, jadi ada dua aspek sih Bang. Mau secara hukum apa Islam ini? Satu dulu. Hukumnya. Aspek hukumnya. Ada apa dengan aspek hukum? Pertama, Pondok Pesantren Al Zaitun dilindungi oleh undang-undang sebagai sarana penyelenggara pendidikan nasional. Undang-undang tahun 2018 tentang pondok pesantren. Nah, ketika ada isu dugaan kesesatan dan sebagainya di media, itu sampai ada statement dari para, ya bisa dapat dikatakan orang yang amat dihormati lah di sana itu, ingin menutup membubarkan Al Zaitun. Di sanalah kami tergerakkan, hati kita tergerak lah rasanya. Ini pondok pesantren, loh kalau ditutup taruh kemana ini murid-muridnya? Ditampung sama bahan. Kita akan nyebut nama Bang ya. Oh siap. Selasa dekat di tempatnya takut di ini. Nah, bahasanya gini, dengan congkaknya dia menyatakan putus lantas saya siap menampung. Ini kan bahasa yang amat maaf sekali ngomongin juga dia. Masih amat kita. Nah, jadi gini, Bang, sekalipun ada pandangan menurut kami ya di Pemuda Bulan Bintang itu, sekalipun pondok pesantren di Madinah ini menghilangkan hak asasi manusia. Nah, dikatakan bahwa dalam konstitusi itu seseorang itu berhak memilih tempat belajar, memilih pengajaran. Nah, kalau seseorang pengen di Al Zaitun, gimana? Karena udah nyaman dan sebagainya, kalau udah nyaman dengan ajaran yang moderat dan toleransi, terus dengan sombongnya pengen dibina oleh yang mengatasnamakan lembaga suci lah dan sebagainya lah. Iya. Nah, gitu. Itu secara hukumnya. Menurut Bang Afif itu sebuah tindakan yang melawan hukum atau apa? Jadi begini, Bang. Sebenarnya negara kita ini kan negara hukum, bukan negara Islam. Sampai saya melihat bolak-balik itu hierarki perundang-undangan, di mana ini fatwa ini kok nggak ada. Gitu ya, bolak-balik. Iya, bolak-balik. Sampai kita audiensi langsung ke MUI itu pertanyakan fatwa ini apa? Oh, jadi kemarin tuh sebetulnya bukan demo tapi audiensi ya. Kita mengingatkan aja, Pak. Oh gitu. Kalau demo kan kayak di sini ada pagernya. Iya, makanya saya tunggu kok nggak ada orasinya gitu kan. Ada orasinya. Doa orasinya. Orasi kita pertama. Oh, gitu ya. Nah, terus habis itu pas di MUI kita kan disuruh masuk, kita sampaikan, kita tanyakan fatwa ini sebagai apa sebenarnya? Apakah sebagai hukum atau sebagai yang lainnya? Nah, disampaikan oleh pihak MUI katanya sebagai rujukan kepada pemerintah. Oke, di situ kita sepakat lah.
Dalam artian kalau kita berdebat kan nggak baik di situ, karena ruang audiensi kan demikian. Nah, dari pihak MUI juga menyatakan kepada kami, sudah tolong jangan sampai ada demikian lagi, polemik demo lagi. Kita serahkan kepada pihak kepolisian, kan begitu. Akhirnya setelah kita dari MUI kita sampaikan hal itu. Nah, kalau fatwa sebagai rujukan kita sepakat pada pemerintah. Dalam artian pemerintah memang berhak meminta fatwa kepada MUI dan MUI berhak mengeluarkan fatwa. Tapi fatwa ini bukan hukum yang harus ditaati. Ini kan masalahnya nih. Ya. Jangan-jangan nih Bang, orang-orang yang nunggu fatwa Bahkan dia MUI tidak ini mengikat sebetulnya ya. nggak mengikat. Kalau saya baca Mm-mm. dalam Undang-Undang Dasar Negara, kedudukan fatwa MUI itu dia tidak mengikat, Betul, nggak mengikat. gitu ya. Justru saya menduga gini Bang, jangan-jangan ya kelompok-kelompok yang meminta fatwa, menunggu fatwa ini jangan-jangan kelompok-kelompok yang ingin membenturkan Islam dan negara. Jangan-jangan loh. Jadi ada misi Ada. tertentu ya. Jangan-jangan loh ya. Nah, ini boleh dong, bebas dong berpikir ya. Iya. Bener juga nggak apa-apa. Karena bagaimanapun saya kadang bingung juga. Ini kita negara hukum kok, bukan negara Islam. Kita juga ada sepakat bahwa yang menjadi sumber daripada hukum itu Pancasila. Berarti dalam hal itu aneh juga ya, orang nggak mau negara Islam, ya kan? Tapi di satu sisi orang menuntut seseorang itu diadili oleh hukum Islam gitu ya. Lucu juga ya. Lucu juga. Lucu Nah, juga ya. kita jadi secara hukum Bang. Kalau secara Islam, Ah. ini saya ambil. Tapi saya belum puas nih cara hukumnya nih. Gimana lagi? Artinya dualisme gitu loh. Betul. Ya, jadi Ada dualisme. dualisme itu jelas. Nah, sekalipun dari pihak MUI menyatakan MUI sebagai mitra, ini saya buka kembali Bang. Di perpresnya itu benar mitra, tapi mitra pembangunan kehidupan Islami, bukan mitra pembentukan hukum, bukan. Oke. Iya, itu yang omongkan pas di Betul, memang betul mitra, tapi pembangunan kehidupan yang Islami. Oke. Sehingga di mitranya itu MUI berhak mendapatkan bantuan dan sebagainya lah, karena untuk membina umat, bahasanya begitu. Tapi bukan untuk mitra pembentukan hukum. Nah, masalahnya kan Atau dijadikan dasar untuk Nggak ada. menghakimi seseorang. nggak ada itu di perpres itu ya. Itu Iya. perpres tahun pas zamannya Pak SBY itu. Ini kalau dalam konstruksi hukum, Hmm. ini yang salah siapa nih? Polri Hmm. yang meminta fatwa ke MUI, kemudian dijadikan fatwanya sebagai landasan untuk menghakimi seseorang, Hmm. atau siapa yang salah ini kalau dalam hal ini? Karena saya lihat juga gini ya, Gubernur Jawa Barat Lepas tangan. tunggu fatwa MUI, Kemenak tunggu fatwa MUI, sampai penyidik pun juga tunggu fatwa MUI. Jadi yang salah MUI-nya atau memang negara yang memang tadi ya melepaskan tanggung jawabnya gitu. Sebenarnya gini Bang. Itu kalau dari konstitusi hukum gitu, ketatanegaraan Kalau lah. secara konstruksi hukum ini kalau jangan jauh berbicara hukum lah, karena secara hukum udah jelas bahwa yang berhak menyelidiki penyidikan dan sebagainya itu adalah pihak kepolisian dan jaksa. Ya, Kalau terus kewenangan dengan dasar atau dalih tabayun itu apa? Kan gitu. Kita pertanyakan juga di situ. ya MUI menyusupkan orang. Intelijen berarti. Iya. Itu abuse of Of power. power, Ya. kan begitu. Apalagi di Perpres di Undang-Undang 2017 tentang ormas itu, ormas dilarang melakukan tindakan yang menjadi kewenangan dari penegak hukum. Betul. Ini kan yang jadi masalah. Dulu FPI sweeping dibubarin ya. Dibubarin nggak boleh Nggak boleh sebenarnya. ya, gara-gara enggak, maksudnya dulu FPI sweeping itu kan di pelanggaran dianggap yaitu Melanggar sudah kewenangan. melanggar kewenangan. Betul. Sekarang MUI menyusupkan orang, melakukan infiltrasi gitu ya. Nah itu terserah Bang, bagaimana tanggapannya? Nah, ini bicara hukum. Ya kita waro ini, kita lepas tangan ini. takut nih. Bukan takut, kita udah sampaikan aja. Kayaknya saya ini lagi percepat karena mungkin harus ada waktu untuk istirahat. Siap. Udah hilang ini. Aspek yang secara Islam tadi. Nah kalau secara Islam kita ambil dari Buya Hamka. Ya, Sengaja saya ambil dari Buya Hamka pertama, Ketua MUI pertama. Oke. Masalahnya orang Indonesia itu lemah literasi. Coba kita baca kembali di tafsir Al-Azhar Quran surah At-Taubah ayat 31. Oke. Di
Di situ jelas Buya Hamka menyatakan bahwa, mohon maaf yang teman-teman non-muslim, kesesatan orang Yahudi dan Nasrani adalah menuhankan guru mereka. Nah, sababun nuzulnya itu ketika seorang Nasrani, Adi bin Hatim, datang menemui Rasul, dan Rasul membaca ayat ini. Adi bin Hatim menyanggah, Rasul, kita itu nggak seperti itu. Kita tahu dia itu pendeta, bukan Tuhan. Dan dijawab sama Rasul, betul. Tapi apa yang dikatakan pendetamu, padahal itu salah dalam kitab sucimu, engkau benarkan. Dan apa yang dibenarkan oleh kitab sucimu, padahal itu salah kata pendetamu, maka kitab sucimu kau tinggalkan. Itu pernyataan Buya Hamka. Betul, dapat dicek kembali. Berarti itu taklid ya. Tidak boleh taklid dong. Taklid. Berarti ada penyimpangan regenerasi MUI hari ini. Nah itu wallahu alam. Ini secara penafsiran Ketua Umum MUI. Oke. Begitu. Berarti artinya udah mengurangi Bang Lukman. Ya. Tapi saya tertarik sebenarnya di dalam penerapan pasal 156A sebetulnya yang terkait dengan penodaan agama seperti itu. Nah itu sekali lagi kalau sebetulnya pasal 156A itu sebetulnya gimana sih? Cacat apa enggak sih gitu? Kalau secara konstruksinya itu terlalu gampang untuk dipakai menjerat lawan politik sebenarnya. Terlalu karet lah. Ini pasal politik dong itu. Iya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Muhammad Isnur juga waktu itu kan, itu pasal karet berbahaya. Kalau kita telah dalam kasus AS Panji Gumilang, kita langsung spesifik pada kasusnya Abdul Salam Panji Gumilang yang memang ngotot banget MUI ini, wasekjennya tuh ngotot banget gitu loh. Kelihatan banget ngototnya gitu loh. Ampun Gitu ya. Ya salam. Iya, ngotot banget saya lihat itu bahwa Abdul Salam Panji Gumilang itu memang melanggar pasal 156A. Berarti telah melakukan penodaan agama. Itu menurut Bang Apik gimana deh? Jadi gini, Ketika Syekh Abdul Salam Panji Gumilang itu mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim gitu kan? Nah, ini juga menarik Bang. Itu gimana? Kalau secara Islam, Sebentar dulu. Sementara yang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim hari ini tidak hanya Syekh Panji Abdul- Gumilang, ada, saya sudah lihat di YouTube-nya itu Muhammad Muhammad Nasi. Beliau juga bukan orang yang pemahaman Islamnya itu rendah. Beliau adalah dari Ikatan Cendekiawan Muslim, pimpinan Pondok Pesantren Monas Institut, Pendiri Bang, bukan pimpinan, pendiri. pendiri ya, Ya. luar biasa. Berarti kan bukan kaleng-kaleng ya, bukan orang biasa gitu loh. Bahkan ada lagi saya lihat yang magister agama itu lebih detail lagi dia, waduh, nahwu sorofnya dijelasin. Itu gimana coba Bang Apip? Saya sih udah gak kuat nih ngomongnya. Ya kali ini mah gampang aja. Kita bahas lagi dari Hamka ini, Buya Hamka lagi. Ketemu juga kemarin tuh tafsir Al-Azhar surah Al-Haqqah ayat 40. Ketemu juga. Itu juga M. Nasim mengatakan itu. Innahu laqaulu rasulin karim. Betul. Sesungguhnya kitab ini adalah perkataan dari Rasul yang mulia. Itu dari Al-Qur'annya, dan Buya Hamka menafsirkan demikian. Loh, kenapa Allah menegaskan ini? Karena Rasulullah itu dituduh sebagai syair, penyair. Ayat setelahnya. Dan dia juga sebagai tukang dukun lah, peramal bahasanya. Nah, makanya Allah tegaskan demikian. Bahkan Al-Quran juga perkataan malaikat kalau surah At-Takbir. Jadi perkataan siapa ini? Iya. Nah, sehingga kan Jadi kalau dalam Al-Quran tuh kalau saya lihat ada perkataannya Rasul, perkataannya Fir'aun. Bener nggak? Ada dong. nggak tahu itu, kita di situ belum baca. Enggak, dalam Al-Quran itu kan terdiri dari kisah-kisah juga. Nah, betul. Ya kan? Al-Quran itu kisah-kisah juga, kisah para rasul, kisah raja-raja kan gitu kan. Berarti ada perkataan Fir'aun juga di situ. Nah, Tapi kan maksudnya bukan berarti itu perkataan Fir'aun gitu kan. sehingga ini juga Bang? Tadi kita juga melihat gini. Jika karena Al-Quran itu kalamullah dan firman Allah, maka mukjizat itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Sudah di situ. Udah selesai. Keistimewaannya beliau. Iya, itu mukjizatnya, ijazul Quran kalau bahasanya. Nah, adapun yang disampaikan diterima oleh umat ya sebagian tadi di surah Al-Haqqah, perkataan Nabi Muhammad. Nah, ini masalahnya kan kaul diartikan sebagai firman. Nah, Astagfirullah. padahal sudah jelas kalau di ilmu nahwu shorof ya. Pola ya. Ya, qala
Kaul ya kan berasal dari kata makalah ya. Oh, salah. Perkataan, kata. Perkataan. Ini kan Masa artinya nggak ngerti ya kayak gitu ya? Hah? Ya apa ya nggak ngerti gitu ya? Kan sudah namanya sudah majelis ulama Bang ya. Rukmana bukan nggak ngerti, mereka itu punya banyak pengertian, jadinya bingung Iya. mengartikan. Artinya sesederhana itu sebetulnya ketika pengertian innahu laqaul laqaulu Rasul. rasulin karim Karim. itu diterjemahkan secara perkata sebenarnya selesai itu. Selesai. Nah, Terjemahkan secara perkata aja berdasarkan juga. ilmu nahu dan sorof. sebenarnya Bang, Bang begini Abi? juga. Kalau itu kita kurang paham ya masalah penafsiran ya. Belum masuk ke mufasirin saya ini. Kemungkinan orang yang menamakan diri tadi lebih suka condong kepada tafsir ketimbang lughahnya mungkin begitu ya. Wallahu alam itu. Kita nggak bisa berkomentar di situ. Berbahaya. Nah gini Bang Afif, satu lagi. Nah, kita berbicara konstruksi hukum lagi ya. Jadi ketika penyidik membutuhkan referensi, ya kan, untuk menetapkan seseorang itu memenuhi unsur atau enggak terkait penodaan agama, itu kan fair nggak ketika penyidik itu meminta referensinya kepada MUI, sedangkan MUI itu bagian dari masalah, bagian daripada polemik yang ada. Kan kalau dilihat nih, yang berseteru itu Al Zaitun dengan MUI dong, bener nggak? Betul. Kalau masyarakat sih cuma gonggongin aja, berapa MUI, ya kan? Ada juga berapa Al Zaitun, kan gitu. Ada tuh. juga hujatan ke saya. Ya, artinya nih, secara konstruksi hukum lagi-lagi itu fair apa enggak gitu ketika penyidik itu kok meminta itunya itu referensinya itu fatwanya ke MUI. Sebenarnya Kenapa gini, Bang. tidak kepada kan banyak Orang juga. lain. Iya, yang Nah. lain kan banyak. Sebenarnya Kan gini bukan juga hanya sih. MUI dong yang mengerti tentang agama, benar nggak? Apakah memang hanya MUI saja? Kan gitu ya? Sebenarnya gini sih. Ya ini namanya apa ya? Falasi logik lah bahasa hukum itu, catatan berpikir. Masalahnya gini. Ini polisi ini harus netral harusnya. Ketika dia melihat ada ormas yang mengatasnamakan ulama itu, dilihat kembali apakah dalam perpres memang diharuskan polisi menunggu fatwa dari mereka, di penyidik ataupun pemerintah. Nah sejauh saya lihat sampai sekarang tuh nggak ada tuh kewajiban polisi nunggu fatwa sini, nggak ada, Oh gitu ya. nggak ada. Nah Karena memang polisi bukan ranahnya sebetulnya. Sebenarnya bingung juga. Disitulah Nah. cacatnya pasal 156A. bukan ranahnya. Bukan ranahnya kepolisian untuk menghukum atau menghakimi orang yang beragama. Jadi ini lucu, negara kita jadi lucu ya. Ada orang yang dipenjara karena Berbeda. karena melaksanakan keyakinannya Betul. dalam beragama. Kan itu berarti nantinya. Tapi ada orang yang korupsi besar-besaran Dibiarkan. dibiarkan. Yang 8T gimana nih BTS? Aduh, kalau bagi kita gini sih Bang tadi berkenaan keyakinan Jangan beragama. pengalihan isu aja gitu ya. Wah ini mungkin juga, mungkin Iya. loh ya. Ada bahasa mungkin. Karena gini, korupsi yang Kominfo itu sudah menyentuh ring satu ini. Iya, sudah DPR RI ini ada. Ya, bahkan suaminya ini sudah disebut namanya ya, sudah disebut ya. Nggak Iya. tahu diteruskan. Gak ada tukang bakso kan nanti. Benar, Bang Rukmana. Saya ada pertanyaan Bang Afif. Satu aja. Dampak dari Bang Afif menyuarakan di depan gedung MUI ini secara pribadi atau mungkin secara organisasi, keluarga, boleh dong dijelasin? Oke. Dan apakah mengalami intimidasi? Dampak secara organisasi satu dipanggil dari atasan tapi nggak saya Datangi. datangi. Karena manggilnya itu hari Rabu H-1. Oh gitu. Karena saya melihat begini, kan ya udah sering aksi lah bahasanya kan. Iya. Kalau kita datengin ditahan kita ini, nggak turun besoknya. Ini yang kedua, pas aksi keluar media counter menyatakan kita bukan dari Pemuda Bulan Bintang. Padahal sampai saat ini sama masih ketua DKI-nya, Oh. nggak ada SK pemecatan juga. Oh. Nah itu secara organisasinya. Secara pribadi,
untuk intimidasi dan sebagainya kita sih nggak takut sih Bang. Oke. Karena kan kita hidup cuma buat mati sih sebenarnya. Iya. Tapi ada Pak. Nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Karena kan ya Apalagi sekarang Bang Abi datang ke sini, apa nggak takut dibilang? Nah, ini Apa dia. nggak takut dibilang orang NII ini? kalau mau dibilang saya orang NDI, silahkan ditelusuri jejak digital Tapi saya ke Prof keluarga Yusril saya. juga menginginkan NII loh. Oh itu Allah alam. Saya sebenarnya bukan dari Masumi. Tapi beliau itu hebatnya berjuangnya melalui konstitusi. Nah, Kan nggak betul. masalah juga. Kan berjuangnya melalui konstitusi. Nah kalau itu kita nggak tahu lah ya. Kalau HTI berjuangnya melalui ormas, makanya dibudari, makanya dinasihati sama Prof Yusril kalau mau memperjuangkan hukum Islam melalui konstitusi. Maka sampai sekarang Partai Bulan Bintang visi misinya menegakkan syariat Islam. Benar nggak? Cuman kalau menegakkan syariat Islam berarti cuma dikit dong hukumnya. Karena hukum Islam itu lainnya itu kalau hukum Islam kalau jadikan hukuman statis, gak dinamis. Artinya ya udah Islam tuh berhenti di situ. Di situ. Makanya kalau kata Buya Hamka di buku Islam Revolusi Ideologi itu dikatakan Islam tuh mengatur prinsip-prinsip dasar. Kalau Islam masuk ke prinsip-prinsip khusus di suatu zaman atau zaman Rasul, ya Islam selesai di situ, belum tikar. Jadinya Islam cuma mengatur prinsip dasar aja, sisanya kita yang buat. Iya. Tapi anehnya ketika Al Zaitun dibilang terafiliasi kepada gerakan radikal NII, ya kan? Ini yang aneh. Di sini ada Kristen, ya kan? Ya, di sini ngumpul loh. Apalagi satu Muharram ini nih. Pendeta ada, ya kan? Ada Monik juga kalau Romo salah. ada Monik juga orang aktivis Yahudi, ya kan? Berarti negara Islam itu ada Yahudinya juga ya. Kalau kita mau Bahkan mengacu, Bang Gimbal kesini juga tuh. kalau mau mengacu ke zaman Rasul, justru Islam itu yang merangkul orang Yahudi, Nasrani. Jadi kalau ada yang ngaku Islam tapi benci Yahudi, tanyakan itu. Tanyakan. Gitu ya. Iya. Makanya saya juga pernah ditanyakan perihal salam Yahudi. Ya saya jawab saja. Oh iya. Di tafsir Al-Azhar ayat 30 Quran surah At-Taubah itu dibuka silahkan. Ada pernyataan berkenaan anak-anak Allah. Itu Buya Hamka ngambil dari Alkitab jelasinnya. Nah iya. Betul. Itu tafsir loh padahal. Kalau tafsir itu boleh untuk ngambil Alkitab itu ketika Israiliyat. Cerita-cerita lain sebagainya. Ini bukan Israiliyat, ini anak-anak Allah ini. Tapi kan buat akidah juga. Nah, di situ Buya Hamka itu bukan membandingkan tapi membenarkan isinya memang betul. Demikianlah dalam kitab Mazmur dan sebagainya bahwa anak-anak Allah ini bukan penisbatan secara langsung tapi bentuk kasih sayang. Nah, itu Buya Hamka loh. Nah, kalau di sini kenapa kita dilarang untuk salam Yahudi dan sebagainya kan? Makanya saya bilang yang kita benci ini Yahudi apa Israelnya apa Zionisnya? Iya, benci Yahudi tapi gosok giginya pakai Unilever. Ya. Bang Rukman. Nah, Jadi ada kalau- satu hal yang menarik Pak. Itu kaitan statement apa namanya Pak Profesor Mahfud MD. Nah, beliau kan selalu dalam setiap statementnya itu kan pernyataannya jelas ya bahwa tidak ada masalah dengan pesantrennya. Yang bermasalah adalah satu orang sini saja. Nah, padahal kalau kita lihat masalah secara konstruktif ya dan menyeluruh, nah, menurut pandangan Bang Habib sendiri seperti apa? Kalau untuk masalah begini, kalau untuk masalah penodaan agama, ini jelas bagi saya nggak akan masuk. Karena Islam sendiri pun mengajarkan untuk berbeda. Selama itu nggak merubah Allah sebagai Tuhan. Ya. Nah, kecuali itu. Terus, Allah udah jadi nabi ya itu kan nggak ada sampai sekarang. atau kita ngaku jadi nabi. Nah, kan? itu nggak ada. Ya kan? Sehingga penodaan agama itu bagi saya nggak bakal masuk pasalnya. Mungkin nanti yang kedua, ketertiban umum. Tapi kalau atensi bisa aja masuk, atensi kekuasaan misalnya. Atau ciri kosong di mana tuh? Iya, karena hukum itu kalau di Indonesia di bawah kekuasaan. Nah, itu namanya Makanya kalau kita kuliah S1, kita semangat. Kayaknya. Wah, gitu kan. Nah, hukum itu masuk juga itu, Bang. S2 mulai bingung dia. Ini sebenarnya hukum ini di bawah kekuasaan atau di atas kekuasaan? Udah masuk dia ke S3, baru udah just, oh ternyata gua harus jadi penguasa. enggak Semua karena itu bisa tadi. diatur, gitu.
hukum itu berkaitan dengan politik kok. Iya. Oke. Makanya banyak kaum kalangan kelompok kalam kayak Mu'tazilah dan sebagainya. Kenapa cuma tersisa 4 mazhab? Kenapa? Karena politik semuanya. Oke. Padahal banyak ya. Padahal banyak, ada Zohiriyah, Iya dulu mazhab tuh banyak ya. ada Zohiriyah, ada Imam Ja'far Shadiq dan Iya. sebagainya. Kenapa hanya 4? Kenapa hanya 4? Padahal empat-empatnya berbeda lah ya. Nah, Iya. Beda. Dan di Indonesia hanya boleh hidup 1. Imam Syafi'i saja. Benar Cuman ya? pas jual beli gayanya gaya mazhab Hanafi, Iya. Ketika berhaji, Iya. Maliki. Jadi sebenarnya bagaimana ya? Ya gitulah. Luar biasa. Luar Oke, biasa. Bang Apip, Hmm. ini saya sangat berterima kasih Siap. atas waktu dan kesempatannya. Oke. Thank you banget. Saya boleh minta nomor kontaknya ya, Pak? Nah, nanti di belakang layar. Saya sekali lagi karena memulakan saya terima kasih Siap, Bang Bang. Habib. Kami izin mengupload di media kami, di channel YouTube kami. Selamat datang di Siap. Mahat Al-Zaitun. Terus semangat menyuarakan kebenaran. Soalnya kebenaran perspektifnya nanti dipelintar-pelintir gitu. Toleransi. Toleransi. Kalau kita menyuarakan sesuai Al-Quran dan hadis, Oke, cakep. gitu. Karena perintah Quran pun untuk kita senantiasa berpikir, Bang. Ya, siap. Itu paling itu saja dari Siap, Bang. kami. Sekali lagi, insya Allah penuh berkah, Bang Habib, Amin. diberikan kesehatan yang paripurna, Alhamdulillah. Amin. dan tentunya dijaga oleh Allah dari segala hal yang tidak diinginkan. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Hadza wallahu yarana wa yaqaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Oke.